cek cek saldo. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum saya memulai perbincangan kita malam hari ini, terlebih dahulu izinkan saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud mengajar apalagi menggurui, tapi saling ingat mengingatkan. Yang muda ingatkan yang tua menegur yang muda, Bu, kalau salah Bu ya. Setuju Bu? Nah, semangat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan, di mana siang tadi kita seharian penuh Bapak Ibu, 12 jam dari jam 5 sampai jam 6 kita berpuasa, Bu. Menahan lapar, menahan haus, hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi alhamdulillah kita masih dapat berbuka. Lebih berbuka tadi Bu. Ya, berbuka walaupun apa adanya. Walaupun hanya dengan segelas marjan, ya, sepotong martabak, tapi alhamdulillah kita masih juga dapat berbuka. Inilah Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, bukti cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa yang kita minta kepada Allah itu Allah cukupkan kepada kita. Bahkan apa yang tidak kita minta pun Allah berikan kepada kita, Bu. Misal mata kita ini dua, letaknya sudah pas. Hidung kita pun sudah pas. Mulut kita sudah pas. Tangan kaki kita juga sudah pas. Kita tidak meminta bagaimana bentuk dan rupa kita. Misal satu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, dirubah satu bentuk saja. Misal hidung kita nih Bu, yang mulanya itu lubangnya di bawah, kalau Allah letak diputar, yang di bawah menjadi atas, gimana bentuknya Bu? Kalau hujan itu pasti akan penuh, akan pilek terus. Tetapi tidak, Allah Subhanahu wa taala mengerti dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah itu rindu kepada kita, Bu. Rindu kepada kita, Pak. Apa bukti rindu Rasulullah kepada kita? Suatu ketika di dalam suatu majelis dengan para sahabat Rasulullah pernah menyampaikan begini, Bu. Aku sangat rindu kepada umatku. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami ini tidak umatmu? Maka Rasulullah menjawab, kalian adalah sahabatku, dan umatku yang aku rindukan adalah mereka yang tidak berjumpa denganku, mereka tidak pernah melihatku, namun mereka tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Inilah bukti rindu dan sayangnya Rasulullah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita juga dapat rindu dan sayang kepada Rasulullah dengan menghidupkan amalan-amalan sunnahnya, insya Allah. Lah 10 menit Bu, tinggal 5 menit lah. Sengaja mukadimah panjang jadi sete aja ya kan. Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala muliakan,
hidup kita ini di dunia adalah hidup yang sementara. Tidak lama, hanya sebentar saja. Ada yang hari ini lahir, hari ini pula Allah cabut nyawanya. Ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Rata-rata umat Nabi Muhammad SAW itu hidupnya mengikuti Rasulullah, yaitu 63 tahun. Pak Budi sekarang umur berapa, Pak? Wow. Yang lain. Ketua Ramadan berapa umurnya, Pak? 38. Oh, 38. Pak 38, Pak. 38 ya. 38, Bu, Pak. Ketua Ramadan umurnya 38. Saya umurnya 15 lebih sedikit. Tidak tahu apakah Pak Sahlan yang duluan atau saya yang duluan. Bisa jadi Pak Sahlan duluan, saya belakangan. Tidak apa-apa. Atau saya belakangan, Pak Sahlan duluan pun tidak apa-apa. Inilah mengapa kematian itu adalah disembunyikan, tidak ada yang tahu. Supaya kita benar-benar beramal untuk diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka dalam hal ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita apa yang harus kita persiapkan menjelang kematian itu datang kepada kita. Maka dalam ini Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa firagaka qabla saghlika, wa hayataka qabla mautika." Ada 5 perkara yang harus kita persiapkan sebelum datang 5 perkara. Panjang, Bu, 5 perkara. Kalau masuk perkara pertama, lebih waktu kan. Yang pertama adalah gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Pertanyaannya, sekarang kita sudah tua, bagaimana harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita ajarkan anak-anak kita ajarkan cucu-cucu kita untuk mengenal agama ini dengan baik. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Inilah begitu pentingnya generasi muda, Pak Bu. Generasi milenial yang harus kita persiapkan. Masjid kita ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu kita tidak tahu apakah ramai atau tidak. Yang akan menentukan adalah generasi kita hari ini. Coba kita lihat di sini, Pak Bu. Banyak yang tua atau yang tua? Imbang apa ya, Bu ya? Banyak yang tua juga, banyak yang muda juga. Tapi alhamdulillah. Jadi kita harus persiapkan generasi muda kita hari ini, ya. 20 tahun ke depan mesti kita akan ramai kalau generasi kita hari ini kita didik untuk belajar agama dengan baik dan benar. Dan juga tidak kita lupa Presiden yang pertama mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang negeri ini. Kenapa pemuda, Pak Ibu yang Allah muliakan? Karena kalau kita di saat muda ini, kita untuk beribadah kita masih kuat, kita untuk beramal kita masih kuat, kita untuk bekerja kita masih kuat, kita mau beribadah pun kita masih kuat. Coba kalau kita sudah tua, semuanya sudah berkurang. Kita tengok kanan kita, kiri kita, bapak-bapak kita sudah nggak bisa lagi duduk di tengah ini, sudah nempel ke dinding kan? Itu tandanya kita sudah mulai menua. Ya Bapak Ibu sekalian, makanya harus kita persiapkan generasi kita ini untuk menuju yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang tua yang beribadah, tetapi Allah lebih cinta lagi kepada pemuda
yang taat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Yang pertama, Bu. Lanjut, Bu. Atau sambung misalnya. Yang kedua, lanjut nih pertanyaan. Wasihataka qabla saqamika. Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat itu adalah harta yang sangat berguna, harta yang sangat bermanfaat, harta yang sangat besar. Kapan terasa sehat itu, Bu? Di saat kita mengalami sakit, maka disitulah begitu pentingnya sehat untuk kita. Jangankan sakit yang berat Bapak Ibu sekalian, sakit yang kecil saja, misal sakit gigi kita, itu sakitnya minta ampun. Kita gampang marah, anak kita ya, apalagi puasa, nangis sedikit bawaannya pingin marah, pingin tabokin tuh anak. Ya, apalagi nanti kita di akhir Ramadan mau lebaran, istri minta THR, minta belikan baju, tambah pusing. Itu baru sakit gigi Bapak Ibu sekalian. Saya tegur dia. Bagaimana kalau sakit yang besar, sakit yang sangat serius? Nggak kuat, Pak. Kamu tidak takut api Inilah neraka? begitu pentingnya kesehatan untuk Emangnya kita. api neraka itu Makanya apa? harus Panas, kita jaga. kata saya. Baguslah panas, Pak. Nikmat, kalau nanti di akhirat nikmat itu napas, panas, nikmat udara. kita Kalau kita bikin nanti sakit, tenda bawa ke untuk rumah jual sakit, semangka. kita harus Saya bilang sama dia, jangankan pakai tabung semangka ini, oksigen. Berapa semangka satu kamu tabung nanti oksigen? pecah di area itu. Sementara nikmat udara ini Jadi di dunia ini dimain-mainkan. begitu banyak dan begitu besar. Dia main-mainkan. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita. Baguslah katanya. Bagus Tidak ada katanya. Allah minta untuk membayar. Kalau di akhirat itu nanti Pak, panas. panas. Nah, biar kita jual semangka disimpan nikmat surga mana dan lagi neraka. yang kamu dustakan. Semoga kiranya kita selalu La ilaha menjaga illallah. Nah, jadi saya kesehatan beli kita. semangka sama dia. Apalagi Kalau begitu di biar musim nanti kata dia, nah, jadi saya beli pandemi ini. semangka Kita sama kamu jaga kalau kamu kayak gitu. pola makan kita jaga Kenapa? Karena keimanan tidak kesehatan kita. ada. Semoga kita Kalau selalu kita diberikan ada iman, kesehatan oleh Allah enteng saja Subhanahu puasa wa ini. taala. Dan kita bergembira. Mungkin Bapak Ibu ya Allah muliakan. Sehingga orang beriman itu Dua dia dulu bercita-cita dapat saya sepanjang sampaikan. tahun ini Ramadan. Dan insya Allah kita bersambung seperti sinetron. Amal ibadah Dan insya dilipat Allah kita sambung gandakan. pada waktu Keistimewaannya yang akan datang, banyak. insya Allah. Coba lihat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.